Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan juga pemirsa. Senang sekali saya Hazard Akbar kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Ruang Publik untuk edisi Selasa 19 Desember 2023. Dan seperti kita ketahui, Indonesia ini merupakan negara hukum dan juga pemegang hak asasi manusia. Dan itu juga tertuang dalam undang-undang kita. Lantas bagaimana sebenarnya proses penyelenggaraan HAM dan juga pelayanan hukum yang ada di Provinsi Jambi? Dan sesuai dengan tema dan topik kita pada hari ini, yakni tugas pokok dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang ada di Provinsi Jambi. Dan nanti kita langsung berdiskusi dengan narasumber kita pada hari ini. Sebelum itu saya akan sapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama. Ini begitu luar biasa, kita langsung dihadirkan ke kita ini. Beliau bernama Bapak Toban Pasaribu SHMH selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi. Selamat sore Pak Toban. Selamat sore Pak Akbar, selamat sore para pemirsa TVRI Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Pak hari ini Bapak bisa hadir, dan apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Jaga stamina. Jaga stamina, ya. Dan di sebelahnya Pak Toban ini ada juga yang cantik ya pada hari ini, ada Ibu Desi Susanti SH selaku Notaris Kota Jambi. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Akbar, selamat sore pemirsa TVRI Provinsi Jambi. Di sini alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di TVRI, sebelumnya juga pernah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang hari ini kita akan berdiskusi dan berbincang bagaimana sebenarnya pelayanan juga penyelenggaraan terkait dengan hukum dan HAM yang ada di Provinsi Jambi. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan langsung berbincang dengan dua narasumber kita pada hari ini, langsung saja di line interaktif di 0741 663 885 atau di 0811 743 3133. Nah, kita langsung membahas Pak, ini terkait dengan bahwa memang Indonesia ini negara yang mendukung atau memang secara undang-undang sedari awal itu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dari negara Indonesia ada juga negara yang pemegang HAM seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya tupoksi dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM ini sendiri Pak? Baik, terima kasih Mas Akbar. Saya panggil Mas Akbar atau Pak Akbar aja? Boleh, bebas. Akbar ya, boleh, terima kasih. Jadi para pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia, pertama-tama saya sangat apresiasi, sangat antusias kesempatan ini untuk menyampaikan di akhir 2023 ini terkait dengan tusi yang melekat di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi. Melihat dari perkembangan sekarang ini dan sesuai dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hari ini, Permenkumham nomor 30 2018, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM ini tidak terlepas daripada kebijakan Menteri Hukum dan HAM di daerah. Dan seperti kita ketahui bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah ini adalah merupakan perpanjangan tangan menteri di daerah. Itu yang pertama dulu. Nah, di situ meliputi salah satu divisi ya yang membidangi ya terkait dengan pelayanan hukum maupun hak asasi manusia. Salah satunya melekat di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dan tentunya sedikit saya informasikan Pak Akbar, bahwa uniknya di Kementerian Hukum dan HAM ini antara judul nama kementerian dan isi jeroannya berbeda-beda. Nah, di situ dari mulai manusia lahir sampai manusia itu meninggal ada di kementerian ini. Saya contohkan satu, di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Di situ ada pelayanan kewarganegaraan, ya. Orang asing ingin menjadi warga negara Indonesia, tentunya juga merupakan bagian dari manusia itu lahir. Sampai dengan urusan masalah LP. Nah, mungkin sebagian atau masyarakat tahu bahwa Kementerian Hukum dan HAM ini hanya imigrasi, mengurusi imigrasi atau mengurusin LP ya, atau rumah tanah negara. Padahal ada fungsi-fungsi, ada tugas pokok yang melekat di salah satu divisi ini, yaitu tentang pelayanan. Salah satu yang menjadi tugas pelayanan di situ adalah bagaimana kita bermitra, ya. Salah satunya bermitra dengan notaris, pelayanan notaris. Pelayanan notaris itu yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat apabila berhubungan dengan notaris, tentunya sebagai akta ya, produk yang dihasilkan oleh notaris itu akta. Dan kebetulan juga bagian daripada pengawasan yang melekat
terkait dengan tugas pokok fungsi yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini, ya, yaitu bagaimana kita membina, bagaimana kita mengawasi notaris itu. Itu baru satu yang berhubungan dengan masalah pelayanan, ya, karena itu sangat melekat sekali terhadap tugas pokok fungsi yang ada di divisi ini. Terus yang juga membidangi masalah legislasi daerah, ya, produk yang dihasilkan yaitu ranperda, dan juga produk yang dihasilkan adalah harmonisasi ranperda itu sendiri, maupun termasuk peraturan kepala daerah. Jadi setiap kepala daerah ataupun dari eksekutif katakanlah maupun dari legislatif harus diharmonisasi produk hukum mereka. Kalau tidak diharmonisasi dinyatakan cacat yuridis, seperti itu. Dan itu juga bagian daripada tugas pokok yang melekat di divisi pelayanan hukum dan HAM. Selain tadi yang saya sampaikan mengurusi masalah lapas, LP, ya, termasuk imigrasi, dan tentunya juga yang terkait dengan masalah kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu juga bagian daripada TUSI yang melekat di divisi ini. Juga menghasilkan produk pelayanan komunikasi masyarakat, seperti adanya pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tentunya yang berkaitan dengan masalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia masih bagian daripada tugas yang melekat di divisi pelayanan hukum dan HAM ini. Baik Pak Toban, jadi ini menarik ya ketika memang divisi pelayanan hukum dan HAM ini secara tidak langsung mengatasi banyak hal seperti itu secara keseluruhan. Nah, kita langsung ke Bu Desi terlebih dahulu. Nah, tadi sudah disinggung juga di sabah Pak Toban bahwa memang notaris salah satunya juga sebagai produk yang dikeluarkan dari pengawasan dan juga mitra. Seperti apa sebenarnya tupoksi mitra kerja dari Kemenkumham ini sendiri berkaitan dengan notaris nih Bu Desi? Iya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa notaris itu pembinaannya ada di bawah Kanwil Kemenkumham. Jadi dalam melaksanakan tugas dan jabatan, notaris ada batasan-batasannya. Dan ada dalam hal melaksanakan pekerjaan itu tidak bisa langsung mengeluarkan suatu kebijakan di luar tupoksi sebagai notaris. Nah, misalnya seorang notaris membuat suatu ketentuan badan hukum misalnya. Kemudian ternyata ketika melakukan pembuatan akta tersebut tidak memenuhi, misal para penghadap tidak ada di tempat. Nah, kemudian karena ada yang merasa dirugikan, kemudian melakukan suatu perbuatan merasa dirugikan, melapor pada Kemenkumham misalnya, masuk ke ranah kepolisian. Nah, untuk di situ pasti kita ada di Kemenkumham ini ada beberapa hal keterkaitannya. Di sini ada MPD, MPW, dan MKN. Nah, ini pengawasan dan pembinaan notaris. Nah, jadi kalau di MPD itu tingkat daerah, kalau MPW itu tingkat wilayah provinsi, dan ada lagi khusus untuk masalah jika notaris terlibat perkara pidana, nah itu ada Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari 3 unsur, yaitu 3 orang dari unsur notaris, 3 orang dari unsur akademisi, dan 1 lagi Kemenkumham. Nah, inilah kita bertemu pada titik itu untuk pengawasan pelaksanaan tugas notaris. Baik, berarti ini kan notaris ini sebuah profesi yang harus dijalankan seperti itu ya Pak Toman ya. Sejauh ini bagaimana sebenarnya pengawasan yang dilakukan dari Kemenkumham atau juga Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Provinsi Jambi Pak, terhadap notaris-notaris mungkin yang ada di Kota Jambi, salah satunya Bu Desi, atau juga yang ada di Kabupaten Kota sejauh ini? Ya. Jadi, makasih Pak Akbar. Jadi para pemirsa yang berbahagia, jadi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga disebutkan bahwa salah satu menjadi fungsi pengawasan dan pembinaan adalah di Kementerian Hukum dan HAM. Dan di situ memang seperti apa disampaikan oleh Bu Desi tadi, kita membentuk di situ semacam majelis lah ya, untuk kaitannya dengan masalah pengawasan dan pembinaan tadi itu, yaitu dari di tingkat daerah adalah kabupaten, di tingkat provinsi adalah di tingkat provinsi, namanya Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Di tingkat pusat itu Majelis Pengawas Pusat. Jadi berjenjang dia. Jadi karena memang notaris ini tersebar di 11 kabupaten kota, jadi setiap ada permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan ataupun pembinaan di daerah notaris tersebut, jadi majelis yang ada di situ yang mengawasi, yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Desi, terdiri dari 3 unsur, dari akademisi, dari unsur pemerintah maupun dari notaris itu sendiri, sebanyak 9 orang.
Jadi 333. Nah, apabila ada permasalahan terkait dengan mungkin masalah profesinya dia sebagai notaris, kita dapatkan itu dari hasil monitoring kita atau dari hasil ketidakaktifan notaris yang bersangkutan, kita mempunyai kewenangan untuk satu memonitoring, memberikan catatan-catatan. Apakah ini sudah dikomunikasikan, apakah ini sudah oleh notaris yang bersangkutan dalam hal ini oleh Majelis Pengawas Daerah. Terus kemudian nanti akan memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk apakah ini diteruskan oleh Majelis Pengawas Wilayah ke tingkat pusat atau tidak, atau bahkan mungkin catatannya bahwa ini dia melanggar profesi terkait dengan akta yang diterbitkan misalkan gitu, ataupun dari sisi yang lainnya, katakanlah notaris yang bersangkutan tidak aktif seperti dia jarang ke kantor, ya kan, atau mungkin juga catatan-catatan di buku-buku catatan yang ada itu tidak memberikan catatan sesuai dengan aturan yang ada, katakanlah seperti itu. Nah, itu nanti Majelis Pengawas Wilayah nanti akan menegur, ya, ataupun mungkin memberikan catatan-catatan yang terkait dengan apa yang menjadi permasalahan yang dialami oleh notaris sampai ke tingkat pusat nanti. Tingkat pusat nanti apakah tingkat pusat menyetujui rekomendasi yang diberikan kepada notaris, apakah diberikan mungkin teguran atau tertulis ataupun tidak tertulis, atau bahkan mengaktifkan, ya, tidak menonaktifkan notaris bersangkutan, katakanlah 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan biasanya seperti itu, sehingga nanti dia akan di stop aksesnya dia, ya, sebagai notaris terkait dengan pelayanan. Ya, pelayanan. Seperti kita ketahui pelayanan yang ada di di notaris sendiri kan bagaimana untuk mendaftar badan hukum, ya, badan hukum, perseroan terbatas, terus perkumpulan, yayasan, dan mungkin koperasi. Nah, itu harus memang melalui notaris, tidak bisa secara umum yang bersangkutan langsung ke kementerian, enggak. Jadi diberikan kewenangan notaris itu untuk mengasihkan produk terhadap klien yang apabila mau mendaftar kepada Kementerian Hukum dan HAM ini, dalam arti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ada di Jakarta. Nah, tentunya mungkin salah satunya yang terkait dengan itu baru satu nih, kita berbicara baru satu yang di AMPU, ya. Jadi berbicara Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM baru satu ini. Ada 6 bapak angkatnya. Dari mulai terkait dengan administrasi hukum umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Badan Pembinaan Hukum Nasional yang terkait dengan masalah bantuan hukum. Nah, ini nanti akan kita cerah satu persatu nanti. Apa saja selain daripada pelayanan-pelayanan tadi yang disampaikan kepada saya. Gitu, baik, Pak Toban dan Bu Desi, ini menarik sekali ketika memang kita membahas begitu banyak pelayanan yang diberikan, karena memang selain tupoksinya juga bahwa aksesnya yang cukup banyak itu, bahwa notaris ini sebagai jembatan untuk menjangkau masyarakat, seperti itu salah satunya. Dan ini masih menarik, ya, saudara pemirsa, usai jeda kami masakan kembali, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara dan juga pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan pembahasan kita masih menarik terkait dengan bagaimana sebenarnya pelayanan hukum dan HAM yang ada di Provinsi Jambi ini sendiri. Dan tadi sudah mendengar dari Pak Toman sendiri begitu banyak sebenarnya aspek dan dimensi terkait dengan tolak ukur pelayanan ini sendiri. Dan tadi kita baru menyenggol satu, bagaimana pengawasan terhadap notaris seperti itu, ya Pak ya. Nah, kalau dari Bu Desi sendiri di selaku notaris yang ada di Kota Jambi, selama 2023 ini mungkin ada catatan atau temuan menarik terkait dengan kenotarisan gitu mungkin? Kadang orang mau ngurus HKI misalnya atau apa gitu, Bu. Jadi benar, ya, setiap masyarakat sebelum datang ke kita kadang kan menanyakan dulu permasalahan hukum di masalah pada kita. Kira-kira apa yang akan kita laksanakan, misal seperti itu. Contoh seseorang, ya, ini kami kan bukan hanya sebagai notaris tapi juga sebagai pejabat pembuat akta tanah, ya. Nah, ini bergandengan, misalnya ada seorang anak melakukan suatu perbuatan hukum terhadap warisan terhadap orang tuanya, apa yang harus diperlukan. Nah, kita menerangkan. Nah,
Disinilah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Yang kita buat adalah prosesnya seperti ini, kita uraikan, ya. Nah, kemudian ada lagi masyarakat misalnya, Bu, kita mau melaksanakan suatu kerjasama nih, Bu, ya. Nah, kemudian ketika kerjasama itu kita membutuhkan suatu apa nih, Bu, badan hukumnya. Nah, pasti kita tanyakan, ini bergeraknya di bidang apa. Nah, bisa kita misalnya, oh Bu, ini masalahnya poinnya adalah untuk mencari keuntungan. Berarti kita bisa masukkan badan hukumnya, misal CV, PT, dan sebagainya. Tetapi misal untuk kesejahteraan anggota, kita, oh ini kesejahteraan anggota adalah koperasi. Nah, seperti itu Pak. Jadi kita mengarahkan anggota seperti itu, syarat-syaratnya dan sebagainya. Kita pembuatan aktanya, tetapi proses untuk sahnya, ya, pengesahan itu tetap pada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada sistem administrasi badan hukumnya harus tetap dilaporkan ke Kemenkumham. Gitu. Baik, Bu Desi ini juga selaku ketua wilayah ya, Bu, ya? Ya. Untuk bagian notaris seperti itu. Ya. Jadi setiap provinsi itu ada ketua pengurus wilayahnya dan ada nanti ketua pengdanya, pengurus daerah. Nah, kalau untuk di Jambi itu kita ada 4 ketua pengda, Pak. Nah, pengda salah satu misal Muara Jambi, kita kasih itu namanya Batamu. Batanghari, Tanjabar, Tanjabtim, Muara Jambi. Oh baik, ada wilayahnya ya? Ada wilayahnya, itu satu pengda. Kemudian ada lagi pengda Mersi, Merangin, Kerinci, dan Sarolangun, Sungai Penuh. Nah, Mersi namanya. Kemudian satu lagi pengda, itu pengda Putih, Bungo Tebo. Nah, terakhir kota, karena memang kota sangat banyak sekali notarisnya. Alhamdulillah masyarakat yang ingin melakukan pengurusan akta otentik, monggo silahkan kepada notaris yang sudah menyebar di seluruh Provinsi Jambi. Dan kita jumlahnya sekarang sudah 283. Kemarin juga baru pelantikan 52 orang. Baik, ini menarik ya Pak ya, ketika tadi Bu Desi menyampaikan terkait dengan pelayanan dan juga bantuan hukum. Sejauh ini sendiri bagaimana peran fungsi terkait dengan pelayanan? Balik lagi ada garis bawahnya ada pelayanan. Tadi banyak poin-poinnya juga ada terkait dengan HAM, terus bantuan hukum dan lain-lain. Seperti apa Pak Tobat? Jadi saya menambahkan dari apa tadi yang disampaikan oleh Bu Desi. Jadi kita mengambil benang merah daripada pelayanan tadi itu. Salah satunya masalah KI, katakanlah ya, kekayaan intelektual. Jadi kalau pelayanan kekayaan intelektual ini kan semuanya kan sudah online ya, sudah online. Jadi setiap masyarakat ataupun korporasi apabila mau mendaftarkan ya, entah itu hak ciptanya, merek, paten, indikasi geografis, itu ya tentunya itu bisa langsung mandiri atau bisa langsung ke kantor wilayah, atau mungkin secara mandiri itu online dia bisa sesuai dengan ketentuan aturan-aturan yang sudah dipersiapkan. Jadi ketika dia mau mandiri mendaftarkan mereknya, katakanlah gitu ya, dia punya merek ya, atau mungkin dia punya lagu atau menciptakan lagu, dia sudah di situ sudah diberikan semacam panduan ketika mau mendaftarkan merek saya itu apa yang harus saya lakukan. Kalau misalkan syarat-syarat apa yang harus diperlukan, termasuk nanti di situ nanti akan dipandu sampai nanti keluarnya ini sertifikatnya ataupun sertifikat merek ini ya, katakanlah keluar nanti, itu nanti akan dipandu sepanjang tidak ada semacam kekurangan atau baik secara substantif maupun yang memang aturannya memang menghendaki seperti itu cepat, itu online. Dan itu tidak manual lagi Pak. Jadi kita langsung mengarahkan kepada yang bersangkutan apabila kalau dia mandiri mendaftarkan merek atau patennya, nanti akan dibayarkan ke bank yang ditentukan. Terus nanti syarat-syarat yang sudah ditentukan itu mungkin dalam waktu tidak berapa lama, sekitar berapa? Kalau merek itu 1 atau 6 bulan ya. Ya tentunya mungkin itu kalau semuanya berjalan ya sesuai dengan apa yang diperlukan proseduralnya. Nah, tentunya itu harus diikutin. Itu yang berkaitan dengan masalah KI. Banyak juga masyarakat tidak tahu itu. Saya kalau mau mendaftarkan mereknya, merek dagang, terus juga cipta saya itu, terus apa yang harus saya perlukan, banyak nggak tahu. Inilah kita sekarang gencar-gencarnya juga memberikan sosialisasi ataupun memberikan penyuluhan ya, termasuk di dalam proses penyuluhan tadi itu. Kita kan sasar sekarang kan masyarakat yang ada di kecamatan, di kelurahan, sampai kepada desa itu sendiri. Karena potensi yang ada di Jambi ini sangat-sangat tinggi sekali. Karena kita ketahui potensi alamnya ini memungkinkan ya.
memungkinkan untuk didaftarkan. Contoh seperti saya katakan masalah IG ya. IG itu masuk juga kekayaan intelektual. Itu yang mempunyai itu harus bukan perorangan, komunitas. Komunitas. Ya, komunitas. Jadi masyarakat tertentu ataupun petani tertentu dia harus mengelompokkan diri komunitasnya untuk membuat IG. Katakan contoh nanas, nanas tangkit. Nanas tangkit itu sekarang sudah diakui menjadi indikasi geografis untuk Jambi, Muaro Jambi. Dan itu sudah didaftarkan. Nah, kenapa itu harus didaftarkan menjadi indikasi geografis? Bahwa rasa keasaman manis daripada produk yang dihasilkan IG, nanas yang ada di tangkit sana, itu mungkin tidak sama dengan daerah yang lain. Nah, itulah makanya menunjukkan asal muasal daripada rasa asam atau manisnya rasa nanas itu berbeda dengan di daerah yang lain. Makanya disebut sebagai IG. Ini kan. Terus yang satunya yang merek cipta paten itu adalah individu ya, individu. Itu mendaftarkan, nggak perlu harus dengan dengan kelompok tadi ya. Tadi itu komunitas tadi itu. Nah, sehingga dimudahkan masyarakat. Cuman kadang-kadang yang tidak diketahui oleh masyarakat terkait dengan KI ini gini. Ada beberapa masyarakat, Pak, saya sudah mendaftar sudah setahun yang lalu, sudah 2 tahun lagi kok nggak keluar sertifikatnya. Nah, begitu udah ditelusurin, ternyata dia sudah tidak aktif nomor HP-nya, atau mungkin dia punya akun, bukan dia pakai akun dia, tapi pakai akun orang lain. Karena gini, dimudahkan masyarakat itu untuk mendaftarkan secara mandiri itu terkait dengan bagaimana keberlangsungan. Karena di situ setiap tahap nanti akan diproses. Misalkan gini, ada kekurangan materai, ada kekurangan substansinya yang mesti harus dilengkapi. Nah, itu kan harus diikutin, Pak. Kalau nggak diikutin itu nanti dianggap ini sudah dicabut. Karena ada ketentuan menyatakan apabila dalam waktu yang dipersyaratkan misalkan 1 bulan 2 bulan tidak dipenuhi, dia dianggap ini sudah dicabut. Hangus seperti itu. Nah, sampai dia bilang saya udah bayar katanya. Ya sudah dibayar. Ya tapi kan itu tadi dia harus mestinya dia mengikuti akun sama nomor telepon. Makanya selalu kita minta nomor teleponnya, akunnya siapa dipakai. Jadi bisa ditelusuri seperti bisa ditelusuri. Ya, Nah, ternyata seperti itu yang menjadikan masyarakat itu tidak tahu bahwa prosesnya kok berbelit-belit. Padahal begitu udah kita ketahui bahwa ada yang tidak dipenuhi. Baik, Pak. Baik, Pak Tauwan. Ini menarik nih, ketika tadi ada terkait dengan pembahasan ketika memang ada administrasi dan lain-lain, terus juga mungkin ada konflik terkait dengan HKI ini kan cukup luas biasanya. Ada yang klaim-mengklaim, paten-mempaten seperti itu ya, Pak Tauwan ya. Seperti apa bantuan hukum yang diberikan sejauh ini, baik di bagian HKI ataupun juga di bentuk pelayanan lainnya, Pak? Jadi saya harus pisahkan antara bantuan hukum KI dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Jadi yang diperuntukkan untuk terkait dengan masalah pelayanan yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu adalah sesuai dengan undang-undang dengan bantuan hukum, Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 kalau nggak salah itu, Undang-Undang bantuan hukum menyebutkan bahwa masyarakat miskin diperuntukkan bantuan hukum itu bagi masyarakat miskin. Jadi bukan masyarakat yang sudah punya gelar, yang sudah punya pekerjaan, ya. Tapi masyarakat miskin ini ya kategori dia nggak mampu membayar pengacara, tidak mampu dia sebagai membayar penasihat hukum. Nah, contoh kalau masyarakat itu yang hanya mungkin kejahatannya nyuri sendal atau nyuri yang murah-murah lah, yang murah-murah kan tidak mesti harus itu dihukum berat. Nah, siapa yang mendampingi, katakanlah karena masyarakat miskin, tentunya kan organisasi bantuan hukum yang bermitra dengan kita. Sekarang ini kan ada 17 ini yang bermitra dengan kita, sudah teragreditasi. Maksudnya itu organisasi bantuan hukum yang ada di Provinsi Jambi ini ada 17, tapi tidak merata. Nah, ini tentunya hampir masyarakat belum banyak begitu tahu itu. Saya mengadukan kemana apabila saya
bermasalah dengan itu. Hanya cuma curi sandal terus masa saya harus dihukum 3 bulan. Nah, tentunya ini ya tugasnya daripada negara harus hadir di situ. Diberikanlah kewenangan kepada organisasi bantuan hukum yang ada di setiap provinsi, khususnya di Jambi ini. Nah, mereka lah nanti yang melakukan pendampingan kepada ke pengadilan ya. Baik. Nah, tentunya nggak perlu harus dihukum, katakan apalagi misalkan menyangkut masalah anak ya. Anak masih di bawah umur kan, nggak mungkin lah harus dihukum atau masukkan penjara, atau bahkan juga mungkin udah orang tua atau mungkin sudah dewasa gitu yang dicuri sandal, kenapa harus dimasukkan penuh nanti penjara itu nanti. Nah, itu maksudnya salah satu bentuk bantuan hukum bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu ya, masyarakat miskin ya. Baik, ini menarik ya. Nah, kalau membahas tentang bantuan hukum, mungkin nanti kita akan perdalam terkait dengan bantuan hukum, tapi saya akan sedikit menyenggol terkait dengan tadi hak kekayaan intelektual. Kalau sejauh ini sendiri dari notaris selaku Bu Desi ini sendiri, pelaporan di tahun 2023 ini mendaftarkan HKI ini di notaris begitu banyak atau menurun dari tahun sebelumnya, Bu? Kita memang pada saat ini kan ekonomi kita masih belum normal, efek COVID kemarin. Jadi memang kalau dibandingkan masa COVID kita memang boleh dikatakan menurun ya. Tapi sekarang udah mulai ekonomi ini. Cuma memang peningkatannya belum signifikan banget. Baik, berarti sejauh ini yang mendaftarkan di tahun 2023 pun dalam proses seperti itu ya, Bu? Ya, karena baru bangkit lagi ekonomi kita. Baik, tapi insya Allah moga-moga semakin bagus. Baik, ya. Biasanya yang didaftarkan itu kekayaan intelektual dalam ranah apa, Bu? Ataukah produk makanan, ataupun bentuk seni dan lain-lain, atau apa yang paling banyak ditemukan? Kalau kami kan biasanya itu dalam pelayanan masyarakat kan misalnya pendirian perusahaan misalnya kan seperti itu. Kalau pendaftaran pasti tetap ke Kemenkumham ya, itu hak dari kewenangan Kemenkumham. Jadi banyak masyarakat yang dulu pada zaman Covid itu untuk membuat CV aja jarang ya gitu. Nah, sekarang sudah banyak proyek semacam mereka, Bu, kita mau ada yang usaha rumah tangga, misal catering kan, Bu, kita mau usaha catering nih, Bu, dan pemerintah pengennya kan ada kerjasama dengan pihak lain tuh dibuatkan suatu perseroan komanditer, Bu, CV. Oh ya, kita bikinkan seperti itu, syarat-syaratnya kita siapkan. Nah, sekarang CV itu kan bukan hanya sekedar sampai notaris, tapi juga sampai keluar SK-nya, SK dari kementerian. Tetap kita jalurnya kepada Kementerian Hukum. Apakah pelayanan terkait dengan CV sekarang atau juga pendirian tadi baik yayasan, organisasi dan lain-lain itu memang sudah lebih online atau memang sekarang lebih banyak yang manual ya, Mas, Ibu? Kalau pelayanan kita, kalau notaris kan tetap ya, karena kan notaris itu kan berhadapan dengan notaris langsung. Jadi para pihak tetap memang tanda tangan di depan kita ya, Pak ya. Tetapi untuk kemudahan, dan ini memang kami rasakan sekali. Zaman dulu ketika kita membuat PT ya, terutama PT, itu sampai berbulan-bulan kita dapatkan SK-nya. Sekarang dalam jangka waktu 1 hari, 2 hari udah keluar SK-nya. Ya penting syarat-syarat terpenuhi semua. Dan memang luar biasa kemajuan IT ini sangat mendukung kinerja kita. Berarti sudah lebih cepat seperti lebih itu cepat, ya, Mbak. Jadi untuk pemirsa dan saudara yang ingin mengurus sebenarnya sudah tidak harus ragu lagi seperti itu Betul, ya, Pak Topan ya. Ya. Nah, kalau di data dari Kemenkumham sendiri, Pak Topan, untuk pengurusan dan data-data lain yang diterima sejauh ini seperti apa, Pak? Jadi gini, Pak Abar. Jadi di Kementerian Hukum dan HAM itu sekarang khususnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kan sudah sistemnya kita itu kan online ya. Udah eranya udah era digital. Jadi sekarang sudah banyak dimudahkan ya masyarakat itu untuk diberikan pilihan apakah dia mau mandiri ataukah mungkin pakai orang lain, apa itu nama istilahnya itu, pakai orang lain, bantuan konsultan. Bisa. Cuman itu disuruh milih masyarakat itu, kalau pakai konsultan berarti kan ada jasa. Nah, kalau mandiri ya berarti dia harus mengikuti secara online kan, sesuai dengan persyaratan itu. Jadi kita berikan kemudahan. Kalau yang model manual sekarang sudah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Jadi sekarang sudah ditolak. Kalau sebenarnya saya mau daftarkan merek apalah gitu, ya, ke Kemenkumham gitu, udah nggak lagi. Ya, Sudah era digital sekarang. Sehingga dimudahkan masyarakat itu untuk mendapatkan ya, kita berikan pelayanan-pelayanan. Jadi perlu saya tambahkan tadi ditanyakan sama Pak Akbar tadi terkait dengan pelayanan KI khususnya yang berhubungan dengan masalah kontribusi daripada notaris sendiri. Jadi sekedar informasi. Jadi waktu masa Covid itu memang justru sebaliknya peningkatan PNBP
pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal KAI itu malah meningkat pendapatan pemasukan PBB-nya. Kenapa? Jadi waktu kopi itu ada semacam mungkin karena kreasinya lebih banyak di rumah. Lebih banyak waktu. Jadi lebih banyak waktu. Jadi akhirnya dia berkreasi di rumah jadi lebih banyak. Sehingga kan jadi meningkatkan pendapatan secara ekonomi ya untuk pemerintah gitu ya. Jadi malah akan lebih banyak daripada sebelum Covid. Tapi itu tadi, alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih ekonomi, ya tetap tidak berkurang sih. Cuman ya itu tadi yang kita harapkan kan gini, bagaimana UMKM ya, UMKM ini biar naik gitu, bisa bergejolak, bisa tumbuh dengan di era sekarang ini kan, dengan pemulihan masa transisi setelah Covid ini kan, yang menopang kehidupan secara ekonomi kan UMKM ini dulu nih. Ya kalau enggak negara, pemerintah mengangkat itu siapa lagi? Benar, Pak. Seperti contoh merek itu terlalu banyak. Bagaimana kita sarankan dibikin aja merek kolektif misalkan gitu. Dibikin aja satu daerah tertentu. Satu naungan di merek kolektif. Jadi enggak semua harus punya merek mendaftarkan sendiri. Nah, kita kerjasama dengan dinas terkait dalam hal ini dinas koperasi, perindustrian, perdagangan. Nah, kita sarankan kepada bapak-bapak bupati maupun dinasnya terkait itu ya dibantulah untuk mendaftarkan merek, sehingga bagaimana membangun satu daerah itu bisa punya unggulan sendiri. Baik, ini menarik ya Pak Toba dan juga Bu Desi, bagaimana sebenarnya ketika produk-produk ini sendiri bisa menjadi akses untuk peningkatan ekonomi juga salah satunya ya program. Dan ini masih menarik ke pembahasan kita, saudara dan pemirsa. Usai jeda kami pasti akan kembali tetap di Dialog di Ruang Publik. Terima kasih saudara dan juga pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin langsung berbincang dengan narasumber kita, langsung saja di 0741 385 atau di 0811 743 3133. Sepertinya sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore Pak Aden. Baik, halo, selamat sore. Dari Yudi. Oke, baik. Pak Yudi di Telanai, silakan Pak Yudi. Ya mungkin Jauh dari TV. Baik, mungkin Pak Yudi bisa sedikit bergeser dari layar kacanya ketika bertelepon di rumah karena suaranya sedikit kurang terdengar jelas bagi kita di studio, Pak. Halo, Pak Yudi? Ya, halo, ya. Ya, baik, kita sudah mendengar suara Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Ajat Akbar ya. Bapak, Ibu narasumber, Bapak Toman yang saya hormati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Provinsi Jambi yang saya hormati, dan ada Ibu Desi, Notaris Kota Jambi yang saya hormati. Tadi sudah banyak dijelaskan, saking banyaknya di Kementerian Hukum dan HAM ini, makanya sangat berpotensi untuk lepasnya pengawasan. Sebagai contoh, ya terlibatnya diduga Wakil Menteri Hukum dan HAM kan, seperti yang kita ketahui secara umum, berkaitan dengan persoalan diduga perizinan hingga dia menjadi tersangka. Jadi harapan saya mungkin dengan terpilih presiden baru nanti, nah ini akan dicoba dirampingkan lagi lah sehingga tidak terjadi potensi lagi pelanggaran hukum. Yang kedua, tadi disinggung masalah penegakan hukum, lembaga bantuan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Saya hanya menyarankan dapat bekerjasama dengan kepolisian, lembaga adat Melayu Jambi, kejaksaan untuk membentuk rumah restoratif justice di pelayanan yang dalam bentuk ya perdamaian.
Jadi kalau ada orang maling sendal, maling HP, dia tidak harus masuk penjara. Ini mengurangi juga kapasitas penjara ini sudah penuh semua. Jadi tolong di Kementerian Hukum HAM ini bekerja sama, dibuatlah rumah restoratif justice itu, sehingga bisa ada keputusan lembaga hukumnya bisa memutuskan perdamaian itu. Itu sangat penting menurut saya. Nah, bagi notaris ini kan sudah merupakan rahasia umum ya, di mana-mana bisa bermain mata dengan persoalan urusan izin tanah dan sebagainya. Menurut saya memang sudah ditegakkan sistem tidak tatap muka lagi notaris ini. Sudah semuanya online, begitu juga di pelayanan di hukum dan HAM ini. Jadi ada lagi kita sebenarnya main tatap muka itu berbahaya, berpotensi untuk korupsi. Makanya digalakkan sistem online-nya. Jadi pembayarannya lewat online, tidak lagi harus begitu. Jadi ketinggalan kalau kita masih ada tatap muka itu berpotensi untuk korupsi. Saya rasa demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya Presiden baru nanti akan merevisi Kementerian Hukum dan HAM ini, dirampingkan lagi. Ini tidak akan mungkin terjadi lagi seperti Wakil Menteri saat ini yang terjadi. Terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi di Teladai. Mungkin ingin ada yang direspon Pak Toban sendiri terkait dengan penyampaian dari masyarakat, salah satu Pak Yudi di Telanai. Baik, terima kasih Pak Yudi di Telanai. Ini kayaknya juga dekat dengan rumah saya ini, jangan-jangan ini. Makasih Pak Yudi. Jadi intinya gini, pertanyaan pertama, saya hanya menjawab secara umum aja, bahwa memang perampingan ataupun yang berkaitan dengan masalah perampingan kabinet, apapun itu kan kewenangan Presiden. Jadi apa yang terjadi tadi disampaikan terhadap Wamen itu, posisi saya tidak dalam hal memberikan tanggapan terkait dengan itu, karena itu kan perbuatan itu kan perbuatan pribadi ya walaupun beliau sebagai Wamen, tapi yang berkaitan dengan masalah perampingan dan segala macam nanti Presiden terpilih itu kita serahkan kepada Presiden nanti yang mengatur nanti. Itu ya jawaban saya. Terus yang kedua terkait dengan masalah apa tadi itu semacam bekerja sama dengan, memang selama ini kita sudah melakukan kerjasama Pak Yudi, baik itu dari tingkat kepolisian, kejaksaan, bahkan sama dinas sosial. Jadi katakanlah kalau misalkan yang berkaitan dengan masalah bantuan hukum tadi itu, jadi ketika ada sesuatu yang memang mengharuskan kita memberikan penyuluhan di satu desa atau kelurahan ataupun kecamatan, kita hanya sudah melihat, kita sudah menginventarisir kira-kira daerah di satu daerah ini tinggi tingkat misalkan narkobanya. Nah, dari hasil inventaris dari yang sudah kita dapat, kita akan gerakkan, kita kerjasama dengan kejaksaan maupun kepolisian atau bahkan dari BNN. Kita sama-sama tema apa yang akan kita angkat di situ. Kita memberikan pemahaman, penyadaran kepada masyarakat terkait juga dengan dinas sosial yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Kita libatkan kira-kira solusinya atau jalan keluarnya. Nanti kita bersama-sama dengan instansi terkait bagaimana kita membuat sesuatu nanti hasil yang diharapkan agar di satu daerah ini sudah tidak terjadi lagi misalkan penyalahgunaan narkoba gitu. Setidaknya ada semacam evaluasi yang setiap tahun kita lakukan. Jadi tentunya dari evaluasi setiap tahun kita lakukan ini, kita jadikan nanti untuk evaluasi di tahun yang akan datang. Seperti itu yang kita lakukan Pak Yudi. Makasih masukannya dari Pak Yudi dari Telanai. Baik Pak Toban, ini luar biasa. Mungkin Bu Desi tadi terkait dengan pernyataan ketiga dari Pak Yudi, ingin ditanggapi Bu Desi. Iya, terima kasih Pak Yudi masukan kepada kami notaris ya. Permasalahan permainan mata ini kalau berhadapan, kami memang notaris itu kalimat bukaan kami pertama kali dalam akta itu adalah berhadapan dengan kami notaris. Jadi langsung berhadapan dengan kami notaris. Untuk memastikan memang para pihak inilah yang berhadapan dengan notaris. Para pihak inilah yang menandatangani akta di depan notaris, bukan pihak lain. Nah, kepastian mengenai hal ini kami bahkan ada warkah yang harus kami jahit
Dan ini kami pertanggungjawabkan jika ada permasalahan hukum di kemudian hari. Jangan sampai ternyata kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya untuk transaksi jual beli, ternyata tidak di hadapan kami tetapi oleh orang lain. Nah, kami kan pasti harus tahu betulkah yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam sertifikat, betulkah dicocokkan data identitasnya, betulkah cocokkan KTP dan sebagainya, dan kewenangan beliau betulkah sebagai pemiliknya. Jadi memang tugas notaris salah satunya dan pembuatan akta otentik menjamin kepastian penghadap di depannya. Demikian Pak Yudi. Kalau soal permainan mata dengan pihak lain itu ya urusan mungkin yang lain ya Pak Yudi ya. Tetapi kalau khusus notaris memang itu menjamin. Makanya disebut akta otentik. Dan untuk melakukan pekerjaan itu kami juga ada sumpah jabatan merahasiakan apapun yang diuraikan oleh para penghadap kepada kami. Demikian kira-kira Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi atas masukannya. Baik Bu Desi, kita lanjutkan lagi diskusi kita terkait dengan salah satu layanan yang juga tadi menjadi sorotan di awal, yang sudah disenggol juga sama Pak Tom terkait dengan layanan HAM. Sejauh ini sendiri bagaimana sebenarnya Kemenkumham dan Kanwil Jambi ini sendiri khususnya mengakses dan juga memberikan terkait dengan pelayanan HAM ataupun juga bantuan hukum tadi Pak? Baik, terima kasih Pak Akbar. Jadi gini, jadi melihat daripada nomenklaturnya kan itu Kementerian Hukum dan HAM. Seperti tadi saya katakan, dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Jadi hukum ya HAM, HAM hukum. Nah itu. Nah ini salah satu bagian yang tidak terpisahkan daripada tugas yang melekat di kementerian ini. Yaitu dengan kita punya pelayanan namanya pelayanan komunikasi masyarakat yang disingkat dengan Yankomas. Yankomas ini diperuntukkan bagi masyarakat yang melapor dan terlapor terkait dengan adanya dugaan pelanggaran HAM. Jadi kita harus pisahkan, bukan pelanggaran hukum ya. Kalau pelanggaran hukum, kalau masih dalam proses di pengadilan, kita tidak masuk di situ karena masih berproses. Tapi ini dugaan pelanggaran HAM. Contoh, misalkan ada semacam pengaduan dari masyarakat yang memungkinkan memang itu harus dimediasi. Mereka tahu salurannya ada di kementerian ini. Mereka akan datang secara pribadi atau mungkin secara berkelompok katakanlah karena dugaan dilanggar HAM-nya oleh katakanlah aparat atau mungkin daripada pemerintah daerah. Sehingga di situ mungkin katakanlah masalah tanah, hak atas rasa aman, rasa dia kepemilikan itu kan salah satu juga mengacu kepada hak-hak dasar yang ada di Undang-Undang nomor berapa itu 39. Ada Undang-Undang nomor 9 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Disebutkan di situ bahwa apabila masyarakat mau mengadukan adanya dugaan pelanggaran HAM terkait dengan yang dialami, dia bisa datang ke Yankomas tadi itu, pelayanan komunikasi. Nah, nanti kita akan mediasi. Kita berikan rekomendasi. Kalau memang ini menyangkut aparat, katakanlah kepolisian, tentara, atau mungkin pemerintah daerah akibat kebijakan yang dikeluarkannya sehingga terlanggar. Atau mungkin hak asasinya dia mungkin terganggu dia bisa melaporkan itu. Nah, kita nanti yang mediasi, kita panggil pihak-pihak, baik yang terlapor maupun yang melapor. Dan nanti kita mediasi, kita lihat dulu nih. Ini kan masih versinya yang bersangkutan. Kita kan belum melihat versi yang melapor, yang terlapor kan. Sehingga kita harus melihat ini. Oh ini perlu harus dikaji dulu. Apakah memang perlu kita harus undang dari pemerintah daerah atau dari kepolisian. Nah, termasuk dari ORI. Nah, kita kan di sini kan ada ORI itu ombudsman ya, ombudsman. Nah, kita bekerja sama baik dengan Komnas. Nah, kita nanti yang memfasilitasi. Nah, terus nanti kita keluarkan rekomendasi. Kira-kira rekomendasi itu sudah merupakan bukan hanya rekomendasi dari Kanwil, tapi rekomendasi dari hasil komunikasi pertemuan itu. Mediasi. Nah, itu akan kita kirim nanti. Misalkan katakanlah itu pemerintah kabupaten, misalkan kabupaten A. Nah, kita serahkan. Nah, nanti apa isinya nanti tindak lanjutin enggak? Kan gitu. Kalau itu wajib harus memang tindak lanjutin. Persoalannya
Kalau sudah ada waktunya dilanjutin, baru nanti kita ada semacam keinginan bersama-sama bahwa ini sudah dilaksanakan dengan tuntas gitu. Karena ada laporan-laporan yang memang harus kita muat dalam setiap tahun itu. Baik, Pak. Nah, itu salah satunya yang berkaitan dengan masalah pelayanan. Terus juga kita berikan juga reward kepada pemerintah daerah provinsi untuk mendapatkan kabupaten kota peduli HAM sebagai wujud penghormatan, pemajuan, penegakan HAM di Indonesia. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, sebenarnya Presiden memberikan itu, tapi melalui Kementerian Hukum memberikan reward untuk memberikan sertifikat kabupaten kota peduli HAM yang ada di setiap provinsi. Itu ada tahapan-tahapannya itu, termasuk tadi yang Komnas tadi itu. Ada beberapa aksi-aksi yang harus dipatuhi di situ. Nah, itulah yang menjadikan sarana kita kepada pemerintah kabupaten kota untuk itu menyelesaikan itu gitu. Sarana melalui itu tadi pemberian seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan kan ada itu diberikan layak anak ya. Kotak layak anak, kota layak anak. Nah, kita itu kabupaten kota peduli HAM gitu. Seperti itu rewardnya. Baik, ini jadi bentuk juga apresiasi seperti itu ya Pak ya. Di satu sisi memang ketika sering dilakukan peninjauan terkait dengan hasil mediasi tadi, kemudian juga akhirnya di follow up lagi dengan hasil reward nih, dikasihkan penghargaan seperti itu. Ini luar biasa ya saudara dan juga pemirsa, tapi perbincangan kita akan nanti dilanjutkan kembali, usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara dan juga pemirsa, senang sekali rasanya dan akhirnya memang kita ini pembahasannya begitu banyak sebenarnya dan memang segmen-segmen yang ada ini tidak akan cukup sebenarnya, tapi harapannya memang tadi yang disampaikan bisa menjadi akses edukasi juga bagi masyarakat bahwa jangan takut untuk akses informasi terkait dengan hukum. Dan ini sudah dimasuk di segmen terakhir. Pak Toban mohon izin, mungkin ada yang ingin disampaikan juga pesan kepada masyarakat dan pemirsa yang sudah menonton. Silakan Pak Toban. Baik, pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia, saya sudah dikasih satu menit ini, cuman satu aja yang menjadi pemikiran saya harus saya sampaikan. Jadi yang pertama yang saya ambil itu kata bijak oleh siapa itu Presiden John F. Kennedy menyatakan jangan tanya kepada dirimu apa yang engkau dapatkan dari negaramu, melainkan apa yang bisa kau berikan kepada negaramu untuk yang terbaik. Kira-kira seperti itulah. Jadi kita jangan hanya menuntut hak kita, tapi kewajiban kita juga harus kita berikan kepada negara ini. Baik, terima kasih banyak Pak Toban Pasaribu SHMH yang sudah menyampaikan closing statement yang begitu luar biasa, kontribusi dua belah pihak seperti itu. Silakan Bu Desi, singkat saja. Ya. Terima kasih pemirsa TVRI Jambi. Saya selaku Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dengan ini mengharapkan agar masyarakat jangan lagi khawatir untuk tidak menemukan notaris di daerahnya masing-masing. Karena notaris Indonesia di Provinsi Jambi sudah sangat banyak, di setiap provinsi, kabupaten, kota telah ada. Barusan ini juga kita depantikan 52 orang. Dan pelayanan kepada masyarakat tetap kita utamakan. Monggo silakan berurusan dengan notaris untuk pembuatan akta-akta otentik dan juga penyuluhan hukum jika masyarakat ingin mengetahuinya. Demikian. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Toban Pasaribu SHMH selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi sudah hadir pada hari ini Pak, dan juga Ibu Desi Susanti SH selaku Notaris Kota Jambi. Dan memang pembahasan dan diskusi kita terkait dengan pelayanan hukum dan HAM ini sendiri dapat diakses oleh seluruh masyarakat terkait dengan bagaimana jangan ragu untuk mengakses informasi terkait dengan hukum dan bantuan baik itu pelayanan HAM dan lainnya. Saya Zaid Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.